adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya kakak mau menyampaikan dulu nama minggu kita minggu ini. Minggu kita minggu ini adalah minggu ketiga Dum Trinitatis. Dan yang menjadi topik minggu ini adalah membangun keluarga bahagia. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak mau adik-adik coba ambil tempat yang nyaman untuk beribadah. Gimana adik-adik, sudah memilih tempat yang nyaman untuk beribadah? Alkitabnya sudah disediakan? Ya, sekarang kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Sesuai dengan topik kita minggu ini, membangun keluarga bahagia. Keluarga bahagia berarti kita patut untuk selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Adik-adik, mari kita awali ibadah kita dengan satu lagu pujian adalah Sukacita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama lagunya ya. Cita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang sekali lagi lagunya. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita mau menaikkan satu lagu pujian lagi dari buku ND nomor 453, Sadaguar Naumulih. Yesus
Apabila di antara adik-adik ada yang ingin menyampaikan doa-doanya atau ingin menyampaikan harapan-harapan dan kerinduannya kepada Tuhan, adik-adik boleh sampaikan dalam doa adik-adik masing-masing. Adik-adik, mari kita sambut atau kita awali doa syafaat ini dengan menaikkan satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Adik, mari kita sampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa buat setiap berkat dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepada Tuhan. Kami bersatu hati berdoa dari tempat kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Mari Tuhan yang menilik setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendoakan gereja kami Tuhan. Kami mau mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Berkatilah Ama Inang Pendeta yang melayani kami Tuhan. Berkatilah Ama Inang Sintua Paralado. Berkati kakak abang guru sekolah minggu. Berkati juga seluruh jemaat kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan saat ini, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap hari-hari mereka Tuhan. Mari Tuhan yang memberikan kami kekebalan tubuh yang daripada Tuhan, agar kami boleh melawan setiap virus-virus yang saat ini sedang mewabah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami juga terkhususnya Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Berkatilah Tuhan, berkatilah sekolah mereka, berikanlah mereka kekebalan tubuh yang daripada Tuhan, agar mereka boleh terhindar dari virus-virus yang saat ini sedang mewabah ya Tuhan. Mari Tuhan yang berkati orang-orang yang di sekeliling mereka, agar dapat memberikan dampak baik kepada mereka. Berkati studi mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, di hari-hari mereka dapat mengisi dengan hal-hal baik. Tuhan, kami mau serahkan adik-adik kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap tumbuh kembang adik-adik kami Tuhan, hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang baik, dengan tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit, mungkin karena sakit yang telah diderita sebelumnya Tuhan, ataupun karena virus yang saat ini sedang beredar Tuhan. Mari Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menolong, menjamah mereka, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul, bahkan menjamah mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, berkati para medis yang merawat ataupun obat-obatan yang mereka konsumsi agar memperoleh kesembuhan daripada Tuhan.
Tuhan, kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang kehilangan. Mari Tuhan juga berikan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada pelangi sehabis hujan. Ada sukacita yang akan Tuhan kirimkan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan negara kami Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi pada dunia ini, bahkan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Mari Tuhan yang berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Biarlah kebijakan-kebijakan yang boleh diambil Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Agar negara kami Tuhan segera terbebas daripada virus yang saat ini sedang mewabah, supaya kami Tuhan dapat melakukan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami sebagaimana biasanya kami lakukan Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami sangat rindu Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan dan tugas-tugas kami Tuhan. Mari Tuhan yang menolong negara kami Tuhan. Mari Tuhan yang menjamah negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mau menyampaikan setiap kerinduan kami, setiap kerinduan adik-adik kami Tuhan. Mari Tuhan yang menilik hati kami, pribadi lepas pribadi. Adik-adik, Kakak akan berikan waktu untuk adik-adik boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan adik-adik. Adik-adik boleh sampaikan apa yang menjadi doa dan harapan adik-adik. Tuhan Yesus, inilah suara hati anak-anak-Mu Tuhan, yang dengan segala kerendahan hati mereka datang kepadamu Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa dan harapan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan ketika mereka dalam keadaan sedih, bahkan keadaan senang. Biarlah apa yang mereka harapkan Tuhan segera jawab di waktu dan cara Tuhan. Tuhan Yesus, inilah Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang menerima dengan tangan penuh kasih Tuhan. Kami percaya untuk setiap waktu Tuhan. Kami percaya untuk setiap kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat kami. Inilah Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa kami Tuhan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah siapkan Alkitab belum? Kalau belum, dipersiapkan ya Alkitabnya. Dan untuk menyambut firman Tuhan, sepatutnya kita untuk menyiapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita sambut bersama-sama firman Tuhan pada hari ini dengan menaikkan satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita sama-sama ya menyanyikan lagu ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita lebih menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik sekali lagi kita menyanyikan bersama-sama lagu ini. Pastinya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk adik-adik kita ulang satu kali lagi lagu ini ya. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita dengarkan bersama-sama, Amang bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arak. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga orang tua yang bersama-sama dengan anak kita beribadah. Seandainya kita menerima pesan seperti kepada Hizkia dalam nats ini, kamu akan mati, katanya. Pikiran apa yang terlintas dalam pikiran kita? Bagaimana perasaan kita jika pesan seperti itu datang dari Tuhan? Tentu takut, sedih, dan banyak pikiran lain. Dalam nats ini bagi Hizkia itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Maka karena hatinya sedih, dia menangis dengan sangat terseduh-seduh. Maka dengan segera Hizkia memohon kepada Tuhan untuk mengingatkannya bahwa dia telah hidup dengan setia di hadapannya. Dalam doanya Hizkia bermohon kepada Tuhan supaya itu tidak terjadi, dan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia setia kepada Tuhan. Memang dari sejarah hidupnya, Hizkia ini dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu di tengah-tengah maraknya penyembahan berhala, termasuk ayahnya sendiri. Ayahnya menyembah berhala. Tetapi hati Hizkia terbuka untuk Tuhan. Dia berbeda jauh dengan ayahnya. Di mata Tuhan, Hizkia jauh lebih baik daripada ayahnya. Sebab ia melakukan apa yang benar seperti Daud leluhurnya. Hizkia memutuskan hidup benar dan komitmen menyembah, memuji Allah nenek moyangnya. Sehingga Allah pun menaruh kasih kepadanya. Adik-adik semuanya, dengan latar belakang itu, tentu Hizkia adalah menjadi raja yang baik yang telah melayani Tuhan dengan setia dan kembali menghidupkan iman rakyatnya. Itulah kehidupan Hizkia, bagaimana dia memerintah ketika sebagai raja dan bagaimana perasaannya ketika pesan itu datang kepadanya. Maka ketika pesan itu sampai kepada Hizkia, dia sangat sedih. Dalam nats ini kita baca, Hizkia sedih, menangis terseduh-seduh dan berdoa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan dan tetap hidup. Dengan sangat serius, dari hati yang terdalam, dia memohon kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik, Tuhan mendengarkan doanya. Kehidupan Raja Hizkia dalam nats ini tentunya menyampaikan pesan
yang penting untuk kita. Tadi kita lihat Tuhan berpesan bahwa dia akan mati. Tapi dia memohon supaya dia disembuhkan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Yang mau sampaikan kepada kita, coba dulu kita berenung adik-adik semua. Misalnya saat kita akan pergi tidur di malam harinya, pernahkah kita merenungkan dan yakin bahwa kita akan mampu menyambut hari esok? Besok kita masih hidup? Pernahkah kita memikirkan bahwa setiap harinya dalam hidup ini adalah anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan? Pesan kepada Hizkia akan kematiannya juga berkaitan dengan kita sekarang. Waktu kita telah ditentukan. Satu yang pasti, kita bisa saja meninggal kemarin. Kita bisa saja meninggal kapanpun. Oleh karena itu kita harus melihat setiap hari yang baru adalah sebagai perpanjangan khusus yang diberikan Allah kepada kita. Setiap hari yang kita lalui adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Besok, siapa menjamin kita bisa hidup? Itu hanya anugerah Tuhan. Maka dari firman ini, bagaimana cara kita menggunakan setiap anugerah Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita? Bagaimana reaksi kita ketika menerima pesan seperti yang diterima Hizkia dalam nats ini? Adik-adik semua, dengan segala ketulusan hati tentu mungkin Amang sendiri kalau perkataan itu datang selagi masih bisa memohon. Selagi masih ada kesempatan tahun berkat Tuhan diberikan, tentu kita akan memohon perpanjangan umur kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesehatan. Masih banyak tanggung jawab, masih banyak harapan, masih panjang cita-cita yang akan kita capai. Maka memohon kepada Tuhan. Dan tentu kita akan kembali merenungkan jalan hidup yang sudah kita tempuh dan mengabdikan waktu kita untuk hal-hal yang berarti di dalam hidup kita. Tentunya satu yang pasti bagi kita, Tuhan selalu mendengarkan permohonan kita. Tuhan selalu memberikan jawaban doa yang terbaik bagi kita. Maka mari kita renungkan, setiap hari baru adalah perpanjangan hidup yang telah Tuhan berikan, seperti yang telah diberikannya kepada Hizkia. Dan memang kita perlu melihat perbedaannya. Tadi dikatakan, berapa tahun diberikan kepada Hizkia? Tuhan mengatakan, aku akan memberikan perpanjangan umur kepadamu 15 tahun. Hanya berbeda. Perlu kita renungkan. 15 tahun bukan angka baku. Perbedaannya, jika Hizkia diberikan 15 tahun lagi, sedangkan Tuhan mungkin akan memberikan lebih atau kurang kepada kita sekarang. Kita tidak tahu. Tetapi, satu yang penting kita ingat, berapa tahun yang diberikan tidaklah penting. Tetapi kita tetap memohon umur panjang diberikan Tuhan kepada kita. Jika sakit, minta doa kepada Tuhan disembuhkan. Dan banyak masalah lain yang kita hadapi, tetap berdoa dengan yakin. Maka yang penting adalah bagaimana kita menggunakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Adik-adik semua, bagaimana kau menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepadamu? Ada peribahasa mengatakan, jangan tunggu sampai besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Jangan menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Tuhan jika ada dosa atau kesalahan yang kita lakukan kepada teman, kepada orang tua, atau kepada siapapun. Ingat, Tuhan memberikan kesempatan. Dengan berdoa, Tuhan mendengarkan apa yang kita mohonkan. Maka bagaimana kita menggunakan anugerah yang diberikan Tuhan? Itu sesuai dengan topik minggu pada hari ini, membangun keluarga bahagia. Adik-adik semua,
Bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Tentu seperti Hizkia, janganlah kita contoh sejarah hidupnya. Dia baik kepada Tuhan, tapi orang tuanya tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala. Jangan. Keluarga Kristen yang berbahagia adalah keluarga yang takut kepada Tuhan. Keluarga yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan berbeda-beda iman. Maka keluarga itu akan sangat bahagia. Seperti Hizkia, doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia percaya, dia takut kepada Tuhan. Maka tetaplah percaya. Orang tua, anak-anak, mari bersatu hati. Karena apapun pergumulan setiap keluarga, Tuhan akan mendengarkan permohonan kita dan mengabulkan yang kita mohonkan. Tetaplah percaya Tuhan Maha Pengasih asalkan kita tetap yakin. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik semua, mungkin yang kelas 6 akan masuk SMP, yang SMA masuk perguruan tinggi, atau yang SMP masuk ke SMA, tentu ada permohonan kemana. Tetap doakan, pergumulkan, dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adik-adik semua. Tetap bersekutu bersama keluarga, bermohon kepada Tuhan, supaya yang kita harapkan, yang kita inginkan, dikabulkan Tuhan seturut dengan kehendaknya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami sungguh bahagia. Biarlah Tuhan segala yang kami harapkan, yang kami inginkan, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Seperti Hizkia yang memohon kepadamu, Engkau kabulkan. Engkau tambahi usianya 15 tahun dan dia sembuh dari sakitnya. Begitu juga Tuhan anak-anak-Mu di sini, para sekolah minggu secara khusus, mereka mempunyai harapan, mereka punya pergumulan, dan mereka berharap itu akan terjadi bagi mereka. Segalanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan melihat dan kami percaya yang terbaik, yang seturut dengan kehendak-Mu dari semua harapan-harapan mereka, mari Tuhan kabulkan. Dan biarlah mereka bersuka cita. Dan saat ini Tuhan mereka akan memasuki tahun ajaran baru, yang dari SMP, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan dari SMA ke perguruan tinggi. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Pilihan mereka berkati Tuhan. Dan permohonan mereka kabulkan. Sehingga mereka bersuka cita menjalani kehidupan mereka. Menjalani pendidikan mereka. Berkati orang tua kami Tuhan. Berikan rezeki melimpah kesehatan. Sehingga keluarga bahagia terbentuk dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bisa dapat bertumbuh dan berakar dalam hidup kita. Adik-adik, kita patut bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan setiap harinya buat kita. Kita juga bersyukur kita dapat beribadah saat ini, sekalipun kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Dan kita juga patut bersyukur adik-adik untuk firman Tuhan yang masih boleh kita dengarkan. Untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Belas
seperti lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya yang tidak terbalik, milikmu di sorga tiada. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bagi adik-adik yang sedang memberikan persembahannya, Kak undang untuk bernyanyi bersama-sama ya. Kita mengucapkan rasa syukur kita lewat pujian hari ini. Bila topan keras melanda hidupnya, jadi kita supaya bersyukur setiap harinya, setiap apa yang boleh kita lakukan. Pergumulan di dunia, jangan kau khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.